Atau misalnya ada seseorang nih, ya, kita nggak tahu itu orangnya orang mana. Tiba-tiba dia mewujudkan 18 karakter ini. Oh, kita langsung wah dia orang Indonesia. Jadi yang membedakan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia misalnya, masyarakat Rusia misalnya, masyarakat Amerika misalnya, masyarakat Cina misalnya. Jadi untuk membedakan, harapannya orang Indonesia ke Cina punya karakter ini. Jadi misalnya nomor 1 religius, di Cina misalnya komunis. Nah, nggak mungkin nanti bangsa Indonesia masuk gitu kan ke partai komunis misalkan karena tidak religius. Oh, kok bisa? Karena itu ciri karakter budaya bangsa Indonesia. Intinya karakter itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu, ya, melekat dalam dirinya yang berlandaskan pada konstitusi, norma, etika. Jadi konstitusi, undang-undang dasar, peraturan, norma agama, norma hukum, etika agama, etika hukum, etika masyarakat, ya. Berbagai sumber terwujud dalam tindakan perilaku dan respon yang baik dalam kehidupannya sebagai individu, masyarakat atau warga negara. Jadi bukan individu aja sih sebenarnya, perilaku masyarakatnya juga atau warga negara. Jadi gitu. Ya, sampai sini paham? Coba saya tes. Ya, Lutfi, karakter itu apa? Lutfi. Sebentar, Pak. Ya. Siapa lagi? Dinda, coba Dinda, apa itu karakter? Karakter itu ciri khas yang dimiliki oleh seorang individu mengikat dalam dirinya yang berlandaskan pada konstitusi, norma, dan etika dari berbagai sumber yang terwujud dalam tindakan, perilaku, dan respon yang baik di dalam kehidupan sebagai individu, masyarakat, dan warga negara. Jadi kalau Farhah, singkatnya apa itu karakter? Ciri khas. Singkatnya, mudahnya, bahasanya apa? Iya itu tadi benar. Sifat yang melekat dari kita gitu Pak. Terus? Aku on. Yang membedakan kita dengan orang lain, karakter. Ya. Jadi yang membedakan Farhah dengan Putri itu karakter. Yang membedakan Wirda dengan Galuh, yang membedakan Sofi dengan Lutfi, ya, yang membedakan Dinda dengan Reza, itu karakter. Ya, baik tampilan ya maupun perilaku. Ya. Itu. Misalkan kalau Farhah ketawanya gimana? Ya, Dinda ketawanya gimana? Itu berbeda kan? Nah, itu disebut dengan karakter. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Baik, lanjutnya definisi adab. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Baik, kalau adab itu bahasa apa? Adab itu, bahasa Sunda. Berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Makanya kita merujuk ke bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan adab? Meskipun dalam bahasa Indonesia sudah jadi serapan ya. Jadi adab ini sudah menjadi bahasa Indonesia, namun asal katanya dari bahasa Arab. Oke. Adab
ya, merupakan kata benda adabun. Jamaknya adabun. Al-adabu yang dimaksud dengan adab apa? Riyadhatun nafsi, pelatihan diri. Ya, bitta'limi wat tadhhib ala ma yanbaghi, dengan pengajaran dan disiplin yang tepat. Itu adab. Jadi kalau karakter itu titik tekannya kepada ciri khas pembeda, kalau adab itu titik tekannya kepada apa? Skill, ya, kemampuan, keahlian. Dari apa? Dari apa? Dari pelatihan diri, disiplin yang ketat, yang tepat. Ya, ya. Teman-teman di sini banyak nggak yang bisa naik sepeda? Banyak ya. Ada yang bisa apa? Ada yang nggak bisa naik motor di sini? Nah, tentu untuk supaya bisa naik motor kan perlu proses, benar nggak? Nggak bisa sembarangan aja. Mulai dari misalnya naik sepeda dulu. Nah, naik sepeda pun tidak serta-merta langsung bisa, ya. Ada proses dulu. Ya, ketika naik sepeda jatuh, jadi sekali gayu jatuh, tapi dilakukan sering, kemudian setelah itu 2 kali digayuh lagi jatuh, 3 kali, sekarang 3 kali naik lagi, 3 kali mengayuh jatuh lagi, sampai akhirnya karena kita sering melakukan, akhirnya kita terbiasa. Nah, itulah ada skill. Oke, makanya menurut Muhammad Nur, apa itu adab? Adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan, ma'rifah, melalui proses pembelajaran agar siswa terhindar dari kesalahan. Ya. Kalau di analoginya sepeda, agar orang yang latihan sepeda itu terhindar lagi dari jatuh. Ya. Jadi sudah terbiasa. Gitu ya. Refleks itu skill. Ya, kalau misalnya awal-awal kan sampai kita berpikir nih kanan kiri gimana supaya nyimbangin. Kalau sudah ahli mah otak kita melamun, motor jalan sendiri, kita nggak usah mikir gitu ya. Tiba-tiba udah nyampe rumah aja kan gitu. Otak mah kita mikirin kemana gitu. Itu adab. Makanya yang diinginkan dalam adab ini bukan dihafal. Adab makan, adab minum, itu bukan dihafal. Adab menghormati orangnya bukan dihafal. Ya, bukan dipahami aja, tapi dipraktekkan. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ya, bentuk kebiasaannya ada refleks tanpa mikir. Itu adalah adab. Nah, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, yang dimaksud adab adalah etika, kesopanan, pengembangan diri atau ilmu agar manusia terhindar dari kesalahan dan menjadi manusia yang sempurna, mampu berperilaku adil, mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dalam segala hal, baik yang menyangkut hubungan dirinya dengan sendiri, orang lain maupun Tuhannya. Ya. Jadi terbiasa. Ya, indikator pembeda itu terbiasa, skill, kemampuan. Jadi kalau misalnya seorang santri atau mahasiswa ketika bertemu dosen, kadang mohon maaf ya, laki-laki misalnya kan laki-laki kepada dosen laki-laki, setiap ketemu dosen pas ketemu dosen kadang cium tangan, kadang tidak. Ya. Demikian juga mahasiswi dengan dosen perempuan, gitu kan? Kadang cium tangan, kadang tidak. Nah kalau kayak gitu, itu berarti belum menjadi adab. Ya, belum menjadi adab. Tapi kalau setiap kali bertemu dosen cium tangan, itu berarti adab. Tentu ya dengan tadi ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Gitu. Nah ini seperti itu. Demikian juga membantu orang lain.
Misalnya ada teman yang kesulitan, ya, ada misalnya teman bawa barang banyak gitu kan. Nah, kalau kita sudah langsung otomatis membantu temannya, berarti itu sudah menjadi adab. Tapi kalau misalnya masih mikir, bantuin nggak ya, bantuin nggak ya, nggak deh, tapi kasihan siapa yang bantuin. Nah, itu berarti belum menjadi adab. Karena adab itu muncul karena kebiasaan dan pelatihan yang ketat. Termasuk urusannya misalnya dengan ibadah-ibadah. Jadi gitu ya. Baik hubungannya dengan diri sendiri, terhadap diri sendiri, misalnya tadi ya, ada bagaimana kita membaca makan dengan cara memulai makan dengan bismillah. Nah, kalau misalnya kita belum terbiasa kadang makan pakai bismillah, besoknya lagi lebih sering nggak pakai bismillah, berarti itu belum menjadi adab. Ya. Atau orang lain dengan orang lain, seperti misalnya bagaimana kita menghormati teman, kadang menghormati, kadang enggak, itu berarti belum menjadi adab. Demikian ke orang tua juga, kadang hormat, kadang membentak, nah itu berarti belum memiliki adab. Ya, demikian juga dengan Tuhannya. Ya, kalau kita dengar azan, kadang kadang berhenti, kadang enggak. Nah, kalau bisa belum terbiasa, itu berarti belum melaksanakannya dengan sesuai adab. Ya, meskipun kalau dalam ada pengecualiannya gitu kan. Rasul ketika misalnya dalam kondisi belajar, ya, karena belajar ini termasuk ibadah gitu kan, boleh kita menunda sholat. Tapi kalau misalnya untuk urusan main dan lain sebagainya, jangan kita menunda sholat. Nah ini ya, jadi itu adab. Jadi sudah pas skill, kemampuan, sudah terbiasa, itu adalah itu yang diinginkan dalam adab. Ya, jadi bukan hafalan. Bagaimana kita menghormati orang tua? Menghormati orang tua adalah, gitu kan. Misalnya mencium tangan, menghormati guru adalah, misalnya gitu. Itu bukan adab, itu menghafal. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Coba, ya, Galuh, apa itu yang dimaksud dengan adab? Adab itu kesopanan dan pengembangan diri atau ilmu agar manusia terhindar dari kesalahan. Adab itu kayak suatu kebiasaan, timbul dari suatu kebiasaan. Terima kasih. Oke, coba satu lagi. Tadi siapa? Dinda, apa itu adab? Adab itu kemampuan atau pelatihan dari pelatihan diri atau disiplin dan muncul dari kebiasaan. Oke, nah, oke ya. Baik, sudah paham, kita lanjut lagi ke akhlak ya. Definisi akhlak. Sudah pindah slide-nya? Sudah, Pak. Baik, yang apa itu akhlak? Kalau kata akhlak ini diambil dari bahasa apa? Akhlak. Diambil dari bahasa Inggris apa bahasa Arab? Bahasa Arab, Pak. Arab, Pak. Nah, baik. Akhlak ini diambil dari bahasa Arab. Ya. Dia berasal dari kata khalaqa yakhluqu. Khalaqa punya akar kata yang sama dengan khalaqa yakhluqu atau menciptakan. Nah, yang menciptakan siapa? Al-Khaliq, pencipta. Sedangkan yang diciptakan adalah makhluk. Hubungannya apa, Pak? Ya, hubungannya akhlak ini ya adalah segala tindakan perilaku manusia yang berlandaskan kepada ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang dilaksanakan dengan ikhlas. Ya. Dilaksanakan dengan
ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika tadi adab, ya, dilandaskan karena ikhlas, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh apa tadi? Jujur atau makan, apa namanya, cara makan tadi diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti adab Islami, sudah masuk ke semacam apa namanya, sudah berakhlak berarti, ya. Demikian juga nanti karakter Islami, ya, masuk ke dalam akhlak juga. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya segala hal, perilaku, tindakan yang berlandaskan kepada syariat Islam dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan akhlak. Gitu. Ya. Termasuk urusan manusia dengan manusia, manusia dengan orang lain, dan manusia dengan Allah. Gitu. Tapi ada nggak misalnya orang Jepang, bisa nggak dia berakhlak, berkarakter? Bisa, ya. Orang Jepang bisa nggak dia beradab? Bisa. Tapi orang Jepang belum tentu berakhlak. Kenapa? Kalau dia non Muslim. Kalau dia Muslim, bisa saja dia memiliki akhlak. Ya. Kenapa? Karena indikatornya ya kesesuaian dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan tadi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, contoh ya, di Barat itu memperbolehkan LGBT. Bagi orang Barat, LGBT adalah karakter orang Barat. Ya, dia berkarakter, apa karakternya? LGBT. Tapi dia berakhlak nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan syariat Islam. Ya, orang Jepang beradab, gitu kan? Iya betul. Kenapa? Karena dia membiasakan diri untuk bersih dan sehat. Ya, dia beradab. Tapi berakhlak nggak? Belum tentu. Kalau dia masih menyembah kepada selain Allah. Jadi orang Jepang bisa berakhlak, bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Hanya orang-orang Jepang yang memiliki keimanan aja yang bisa berakhlak. Walaupun ya kayak PNS sekarang itu ada